Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan mengenai etika dalam perspektif administrasi publik, birokrasi, dan juga demokrasi. Jadi pembahasan di video kali ini yaitu ada pengertian etika, pengertian administrasi publik, pengertian demokrasi, dan pengertian birokrasi. Yang kedua yaitu ada etika dalam perspektif administrasi publik. Yang ketiga, etika dalam perspektif birokrasi. Yang keempat, etika dalam perspektif demokrasi. Yang kelima, hubungan antara etika dengan administrasi publik, birokrasi, dan juga demokrasi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang artinya berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai dan moral yang berhubungan dengan benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Administrasi publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public administration atau kajian ilmu yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan bernegara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hal yang berkaitan dengan publik. Fokusnya yaitu pada kepentingan publik dan urusan publik, sedangkan fokusnya yaitu pada teori organisasi dan ilmu manajemen. Kemudian yaitu ada birokrasi. Birokrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu bureaucracy atau sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida. Sedangkan menurut KBBI, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Kemudian ada demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokrasia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Etika dalam perspektif administrasi publik adalah salah satu wujud kontrol terhadap administrasi publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jadi, administrasi publik menginginkan sikap, tindakan, dan perilaku yang baik dalam pelaksanaan kinerja yang harus berpedoman pada etika administrasi publik. Jadi di sini dalam menentukan sikap, perilaku, kebijakan, etika sangat diperlukan. Etika sendiri berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia dapat dipertanggungjawabkan, yang hal ini memiliki peran sangat strategis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan tujuan, struktur maupun manajemen organisasi publik. Maka dari itu, etika dalam perspektif administrasi publik ini sangat penting ya, seperti yang dikatakan oleh Henry, membagi dalam 4 hal. Yang pertama, mengenai pemenuhan kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi dalam memberikan pelayanan, seorang administrator diharapkan dapat dilakukan secara profesional, yaitu dengan mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua, lingkungan dalam birokrasi. Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan kinerja administrasi publik, khususnya dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Lalu yang ketiga, karakteristik masyarakat publik yang variatif sehingga memerlukan perlakuan khusus. Yang keempat, peluang melakukan tindakan yang melanggar etika dalam pemberian pelayanan publik, kompleksitas dan ketidakmenentuan menjadi pemberi pelayanan mengambil langkah discretion atau keleluasan bertindak, sehingga tindakan aparatur tidak sesuai dengan kode etik. Jadi, meskipun implementasi etika dalam administrasi publik telah dijalankan, tidak menjamin menghapus tindakan KKN dalam birokrasi publik. Etika administrasi negara sendiri bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi negara yang baik, yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat timbul karena ada beberapa faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah niat,
kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Dan faktor eksternalnya bisa mengenai tindakan maladministrasi, lemahnya peraturan perundangan, lemahnya pelaksanaan pengawasan, dan lingkungan kerja. Dalam hal ini, kita bisa melihat studi kasus mengenai korupsi. Padahal seharusnya etika dalam konteks administrasi publik sendiri itu bisa digunakan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Jadi di sini diharapkan tidak menempatkan kepentingannya sendiri, jadi lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ya. Akan tetapi dari masing-masing individunya sendiri, karena faktor internal itu tadi, mungkin karena terlalu timbul keinginan untuk melakukan hal tersebut, jadi anggapan etika dapat menekan adanya korupsi dan meningkatkan transparansi itu juga tidak menjadi satu ukuran atau patokan yang utama. Lanjut yang berikutnya. Baik, yang selanjutnya mengenai etika dalam perspektif birokrasi. Jadi di sini etika birokrasi sendiri merupakan sistem yang memberikan prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan. Jadi dengan adanya etika birokrasi ini, seorang birokrat maupun aparat pemerintah diharapkan berpegang teguh pada nilai-nilai jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun. Adanya penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan. Seringkali timbul juga aduan dari masyarakat mengenai birokrasi yang berbelit-belit. Yang keempat, mengenai etika dalam perspektif demokrasi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Di Indonesia sendiri, demokrasi sudah diterapkan dengan cukup baik, mulai dari kalangan atas hingga bawah. Mereka telah berani untuk menyuarakan aspirasi masing-masing. Nah, di sini namun pada kenyataannya, demokrasi yang seharusnya digunakan untuk menyuarakan aspirasi masing-masing individu justru terkesan belakangan ini terlalu berlebihan sehingga memperlihatkan kesan tidak beretika sama sekali. Di sini meskipun seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki penduduk yang beraneka ragam, yang tentunya dengan pendapat yang juga sangat beragam dari setiap individunya. Seharusnya demokrasi ini tidak digunakan sebagai salah satu alasan untuk penyalahgunaan hak-haknya ya. Nah, di sini demokrasi harus memperhatikan etika baik saat bertindak atau berbicara. Akan tetapi sangat disayangkan karena demokrasi seringkali disalahartikan sebagai sebuah kebebasan mutlak, sehingga hal inilah yang akhirnya membuat orang bertindak sewenang-wenang. Tantangan baru muncul ketika etika yang menjadi garda terdepan untuk membuka jalan menuju sebuah kebaikan bersama yang hakiki menjadi terabaikan oleh kebebasan individu itu sendiri. Hanya saja pada saat acara debat, yang dengan bangganya saling mencaci satu sama lain dan ada yang sampai sengaja menyudutkan lawan bicara. Nah, dari perspektif-perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara etika dengan administrasi publik, birokrasi, dan demokrasi sangat berpengaruh, di mana etika merupakan landasan dasar yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap individu manusia yang mengatur mereka dalam bertindak dan berucap. Dalam proses demokrasi harus berlandaskan dengan etika, begitu juga dengan proses administrasi publik harus berlandaskan juga dengan etika, dan dalam proses birokrasi sendiri juga harus berlandaskan etika. Hal ini perlu karena
Kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya diinginkan dengan suasana yang aman dan tentram. Selain itu, dalam administrasi publik bisa memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, serta tujuan negara tercapai, dan bagi birokrasi sendiri dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan baik bagi kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan mengenai etika dalam perspektif administrasi publik, demokrasi dan birokrasi. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.